Itu ya, juga lucu mendengarnya. Apa itu? Kalau yang demo katanya nggak bakalan cairkan. Oh ya. Itu kan banyak sekali. Sampai itu mempengaruhi saya juga secara pribadi, secara internal di paguyuban, bahkan di masyarakat. Bahkan ada kalimat bahwa kalau yang demo kalau nggak mau diurus kan silakan aja minta sama koordinatornya kan. Janji ya. Konteksnya itu menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Pedagang nggak meminta, nggak gimana. Bahkan pedagang itu dari dulu juga tahu bahwa ini kalau tanah negara, kalaupun mau diambil lagi oleh negara, mereka legowo. Ya. Buktinya kemarin kan nggak melawan ini itu. Ya. Walaupun belum, kalau menurut saya belum memenuhi syarat untuk dibongkar dulu karena memang proseduralnya kan. SOP-nya itu, SOP penggusuran itu, penertiban itu di lapangan itu saya kira sudah ada bukti yang cukup bahwa itu tidak memenuhi prosedural. Tidak ada pemberitahuan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah yang saya sayangkan ketika kami menagih janji ke gubernur, karena antarkannya dari gubernur dalam hal ini Bang Deddy Mulyadi, ini kok muncul bupati ya, seolah-olah karena kutip dia haredang. Saya juga heran, ini kan saya tuh menagih janji ke gubernur, bahkan dengan statement yang subhanallah menurut saya tuh banyak sekali ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan, terutama hati para pedagang. Kayak misalnya ada dugaan tuduhan ya, ada dugaan oknum gitu ya, menghasut, politisasi ya. Walaupun tidak disebutkan namanya secara spesifik ya, tapi itu sudah menjadi petunjuk kuat ketika dia di dalam videonya itu menampilkan surat pemberitahuan yang ada nama-nama yang diduga itu, yang disebut oknum itu. Sudah bisa membuktikan bahwa ini kenapa ini kan itu. Nah oke nih, yang ingin ditanyakan dari hasil aksi yang dilakukan, ya bisa dikatakan gedung sate ya, apa aja yang didapat saat itu kan tidak ketemu langsung dengan Kang Deddy ya. Ya, apa itu jawabannya? Nah itu kan saya minta waktu itu secara dinotulenkan ya. Nah itu poin-poin yang 4 poin janji yang dilontarkan Gubernur itu mau ditindaklanjuti, sama 1 poin tambahan yang dari alasan ke sini. Nah, itu kita minta untuk ditangguhkan dulu sebelum semuanya jelas, sebelum semuanya clear. Begitu kita, itu kan janjiannya itu 2 hari kemudian ya. Jadi kan setelah 2 hari itu ternyata setelah statement bupati itu ya, pihak dari Setda itu kita telepon tuh, apa kita perlu ke sana apa gimana, katanya ini sudah untuk yang poin tertentu ya. Nah itu sudah dilimpahkan katanya kewenangannya ke bupati Kabupaten Subang. Terus bahkan ada ya, ucapan bahwa yang selentingan beredar itu ya, juga lucu mendengarnya. Apa itu? Kalau yang demo katanya nggak bakalan cairkan. Oh ya. Itu kan banyak sekali. Sampai itu mempengaruhi saya juga secara pribadi, secara internal di paguyuban, bahkan di masyarakat. Bahkan ada kalimat bahwa kalau yang demo kalau nggak mau diurus kan silakan aja minta sama koordinatornya kan. Saya kira perkataan-perkataan yang sangat kekanak-kanakan kalau menurut saya. Itu sistem, ini tuh negara tuh ada sistemnya, dan saya paham bahwa ini dalam keadaan seperti itu belum ada programnya. Kita kan suka mantau ya APBD Ketok Palu kemarin November 2024 itu kita pantau saat ini untuk apa saja kan. Nah, ada. Oke, gini nih bertanya nih. Tadi kan Kang Ipung apal secara sistem ya, disampaikan juga terkait
APBD lah dan lain sebagainya lah. Nah, berarti kan Kang Ipung tentunya hafal dong bagaimana tahapan pencairan proses yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah baik provinsi maupun kabupaten. Ini ada kaitannya dengan uang rakyat juga ya. Nah, kan setahu saya pada saat rapat nih, pada saat ada sebuah statement yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat di lokasi itu, saya rasa waktu itu tidak berbicara dulu terkait waktunya ya, waktu kapan akan dibayarkannya. Kang Ipung itu terburu-buru untuk menanyakan hal ini, sementara Kang Ipung juga kan sendiri tahu bahwa proses pencairan dari dana pemerintah itu seperti tidak dari kakek dan nenek. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Ya, kita kan pengen kita tuh musyawarah lah ya. Kita cari solusi. Sekarang dari CSR dilihat dari sisi instrumennya, ini memungkinkan nggak, masuk nggak, kan begitu. Kita lihat dari APBD Kabupaten 2025 kan mungkin ada di situ kalau nggak salah 10 miliar itu untuk biaya tak terduga kayak gitu kan, yang sudah dipakai 1,2 miliar. Nah itu apakah masuk apa enggak? Nah, itu kan perlu rembuk, artinya kita cari solusi. Terus kaitan dengan secepatnya, karena ini kaitannya dengan masyarakat yang rentan, Kang. Tapi bagaimana kalau seandainya ternyata berbicara secepatnya, cepat nih dicairkan, tapi nanti istilahnya tidak sesuai dengan SOP terkait pencairan yang ada kaitannya dengan uang anggaran pendapatan belanja daerah lah kira-kira. Kan nanti mungkin itu akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan lagi, begitu. Makanya perlu rembuk itu. Kalau rembuk semua, karena ini kaitannya artian, itu insya Allah yang penting regulasinya jelas, sumbernya jelas, pertanggungjawabannya terutama jelas. Yang penting itu aja. Kalaupun mau dari BJB, yang penting kalau rembuk stakeholder semua yang di atas rembuk, komisaris BJB-nya, yang pemerintahnya, bisa aja kan komisaris itu juga gubernur ya. Cuman ini tinggal bagaimana mereka political will lah gitu ya. Kemauan, keinginan yang niat baiknya gitu. Jadi jangan sampai kayak kemarin kita sampai marah kan, sampai gejolak di masyarakat segala macam dengan statement itu. Akhirnya kita ada yang undang juga mahasiswa untuk kajian, untuk aksi yang 100 hari kerja itu. Udah kita luapin di situ. Artinya kita tuh pengen ketemu tadi. Nah, Pemda, tapi ternyata tidak ketemu. Deh. Ya, terkait aksi unjuk rasa, merasa Kang Ibu salah atau tidak? Kalau saya sih ya, insya Allah dari awal juga dari nurani ya. Artinya ketika mahasiswa ini ngundang gitu ya, terus kaitannya dengan 100 hari kerja kan itu konteksnya, dan ada satu poin, bahkan poin pertama yang dicantumkan itu terkait dengan permasalahan penertiban ini, dan kita diundang sama mereka. Jadi ya kenapa tidak gitu kan? Sekalian mau ketemu, mau audiens gitu. Mau mempertanyakan statement ataupun yang di videonya itu. Itu tidak berdasar, bahkan itu bisa jadi banyak sekali saya pakai aplikasi ya kaitan ke hukumnya, itu bisa perdata, pidana ya, bisa PT-UN. Pokoknya sangat sayangkan dari awal kata per kata aja bahwa berpandangan. Nah itu yang kita mau tuh dari pemimpin tuh keputusan gitu kan, atau peraturan. Terus lagi dari koordinator, itu kan bukan koordinator di situ. Itu tuh orator yang dicantumkan di situ. Saya pertama mungkin orator sebagai ketua paguyuban ya, menyampaikan di situ maksud dan tujuan aksi. Terus yang pengurus PPMKM itu pedagang semua itu. Pedagang semuanya. Hanya mungkin dalam hal ini Kang Ipung mah. Terus ada memang ada satu LSM ya, Saudara Ipan, saya. Nah, Kang Ipan kan kita minta pandangannya. Terus ada Dede Tessa dari Ormas Galuh Pakuan, kita juga minta pandangannya. Ikut juga.
Jadi itu tuh orator, kalau koordinator ini saya sendirian, kecuali koordinator lapangan. Terus yang ketiga kaitan menyebutkan bahwa itu surat izin, di mana demo ada izin kan? Hanya surat pemberitahuan surat pemberitahuan. Jadi kan itu harus hati-hati gitu ya. Harus apalagi di publik kan, di depan publik, sehingga menjadi efeknya ini sangat besar bagi saya ya. Tapi nggak jadi masalah sih ya, selama insya Allah yang kritik, yang mencaci, yang maki, yang ancaman segala macam itu, insya Allah kita tidak ada niatan gimana gitu. Nah, terkait Kang Ipung tadi bisa dikatakan menjadi koordinator, terus tadi kan ada juga orator. Nah, dalam hal ini apakah memang ada permintaan dari para pedagang ini yang terkena kedampak atau inisiatif sendiri saja? Saya diminta dan saya terus terang aja dari 2013 saya mengurus pedagang pasar tradisional yang Cagak ya. Terus mengurus paguyuban pedagang yang di rest area. Terus kemarin baru-baru ini pedagang pasar tradisional yang di sini ini, yang di Palasari. Artinya saya itu udah sama pedagang itu udah ada ya kedekatan lah dari sudah lama gitu. Oke, terakhir ada yang disampaikan nggak nih? Ya insya Allah mohon doanya aja pada semuanya, kalau memang saya tidak mau validasi ya. Mohon maaf bila misalnya komen segala macam belum ditanggapi gitu ya. Terima kasih nih. Berarti sudah perhatian apapun bentuknya, mau kritik, cacian segala macamnya. Nah itu mungkin ada rasa perhatian ke kita ya. Nah intinya ini para pedagang ini yang begitu rawan lah, sehari-hari makan di situ, modal paling 50.000 ya, 50.000 saat ini. Subhanallah lah, pokoknya nggak usah diceritain ya. Sampai malam ngejar, ada yang sakit, ada yang anaknya dioperasi sekarang kemarin. Jadi mungkin yang terakhir harapannya apa nih? Harapannya ya semoga dalam hal ini pemerintah hadir ya, nggak usah ego-egoan, apalagi bisa kait-kaitkan dengan ini kubu itu ya, apalagi dengan politik lah. Ini kita lihatnya rasa sosial kemanusiaannya ini. Oke, cukup Pak Ibu. Oke.